Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan kami, nama Rajio dari SMA Negeri Jumo. Pada kesempatan ini kita akan kembali membuat video pembelajaran. Untuk kesempatan kali ini kita akan menayangkan bagaimana prosedur mencari sumber gangguan pada mesin menggunakan scan tool. Dilanjutkan dengan pemeriksaan sensor-sensor dan aktuator dan bagaimana cara menguji sensor atau aktuator yang mengalami kerusakan sehingga gangguan yang terjadi pada mesin akan bisa teratasi dengan cepat dan dengan tepat. Oke, seperti biasanya sebelum melakukan pekerjaan kita harus selalu menggunakan alat pelindung diri, baik yang digunakan untuk kita selaku mekanik yang bekerja. Kita juga harus melindungi kendaraan dengan perlengkapan pelindung kendaraan. Kendaraan yang akan kita gunakan untuk pembelajaran pada hari ini adalah mobil Suzuki R3. Ini mengalami satu gangguan di mana putaran stasioner dari mesinnya itu tidak stabil. Baiklah, untuk mencari sumber gangguan dari kondisi mesin yang putaran stasionernya tidak stabil tadi, kita akan coba menggunakan scan tool. Di sini kita menggunakan scan tool di scan tool. Nah, nanti kita akan pasangkan kepada kendaraan. Kemudian nanti akan kita bisa membaca kerusakan apa yang terjadi pada mesin tersebut. Baiklah, untuk menghubungkan scan tool dengan mesin sudah disediakan data link konektor yang letaknya ada di bawah setir. Maka kabel ini akan kita hubungkan dengan kotak DLC yang posisinya ada di sebelah sini. Kencang. Setelah kita hubungkan kabel alat ini di data link konektor yang ada di kabin, selanjutnya kita nyalakan dengan menekan tombol power. Kita tunggu beberapa saat sehingga nanti muncul menu untuk kita pilih apa yang akan kita lakukan. Nah, ini sudah muncul 5 kotak menu. Kita memilih menu diagnosis. Nah, berikutnya kita memilih jenis kendaraan sesuai dengan menu yang tersedia. Kita pilih karena ini mobil Asia. Kemudian kita pilih ini mereknya Suzuki. Kemudian kita pilih mereknya internasional. Kemudian kita pilih 16 pin konektor. Nah, sampai di sini kita akan disediakan beberapa menu. Apa yang akan kita cek dari bagian-bagian atau sistem yang ada di dalam kendaraan ini. Untuk mengetahui kerusakan yang terjadi dengan gejala tersebut yang kita sampaikan tadi, kita pilih engine. Kita pilih oke. Kita tunggu sebentar
sehingga akan muncul menu DTC Analysis, Data Analysis, Flight Record Review, Actuation Test, dan ECU Information Display. Untuk mencari apakah ada kesalahan di dalam sistem IMS ini, kita klik DTC Analysis. Kita tunggu sebentar sehingga akan muncul data trouble code yang ditemukan oleh scan tool ini. Yang pertama, ini ada injector circuit open cinder nomor 1. Ini terjadi gangguan. Kemudian yang kedua, HO2S heater control circuit. Ini juga mengalami gangguan. Ya. Berikutnya, sesuai dengan hasil analisis dari scan tool tadi, maka kita akan periksa O2 sensor. Nah, kita hubungkan dua kaki terminal ini dengan probe ohmmeter digital. Sesuai dengan hasil pengujian menggunakan ohmmeter tadi, tahanannya ternyata masih masuki spesifikasi, sehingga kita coba bersihkan konektor dari O2 sensor menggunakan zat pembersih. Baiklah, berikutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap sensor air pendingin, suhu air pendingin. Ya, ini bentuknya seperti ini. Di sini ada 3 kaki terminal. Ya, dimana yang pertama kita akan mengadakan pengujian tahanan dalam kondisi suhu ruang. Ya, nah, kita tempatkan di sini. Kemudian kita posisikan alat pada ohmmeter, kemudian kedua probe-nya kita hubungkan pada kedua terminal sesuai dengan petunjuk yang ada di manual book-nya. Coba kita hubungkan. Nah, di situ menunjuk 3,114 kilo ohm. Hasilnya akan kita catat dalam tabel, kemudian nanti akan kita simpulkan setelah membandingkan dengan nilai tahanan yang ada dalam buku manual. Berikutnya, kita coba berikan perlakuan. Pada cawan ini kita tuangkan air panas, kemudian kita ukur kembali pada terminal yang sama. Kita lihat perubahan di situ. Ya, menunjukkan 1,376 kilo ohm. Berikutnya kita akan coba periksa ini intake air temperature. Ya, sensor suhu udara masuk. Coba kita tempatkan pada tempat ini, kemudian kita cek tahanan internalnya. Angka menunjukkan 1,11 kilo ohm. Berikutnya kita coba IAT ini
kita masukkan di dalam air panas, kemudian kita ukur kembali berapa ketidakperubahan di situ. Perubahan menunjukkan itu masih terus menurun karena ini suhu baru beradaptasi ya, 0,786 kilo ohm. Ya, berikutnya kita akan memeriksa tahanan internal dari knob sensor. (201,2 kilo ohm hasilnya. Ya, berikut kita coba memeriksa secara pasif tahanan internal dari oksigen sensor. Ya, kita coba hubungkan terminal yang ditunjukkan oleh buku manual. Nah, di sana terbaca 6,2 ohm. Ya, setelah kita melakukan pengujian terhadap injektor dan O2 sensor tadi, tahanannya masih memasuki batas spesifikasi. Kemudian kita coba bersihkan terminal-terminalnya, konektornya menggunakan cairan pembersih. Kemudian kita pasangkan lagi pada tempatnya. Berikutnya kita scan lagi dan hasilnya di sini masih terbaca adanya DTC. Nah, tetapi dari kinerja mesin sekarang sudah berubah, stasionernya menjadi stabil. Nah, coba kita akan hapus DTC menggunakan menu Erase. Oke. Nah, berikutnya untuk menguji apakah masih ada gangguan lain, maka kita akan cek sekali lagi menggunakan scan tool yang kita gunakan. Nah, di sini sudah tidak ada gangguan yang muncul pada scan yang kita gunakan. Selain kita melakukan pemeriksaan terhadap DTC, setelah tadi ditemukan ada injektor yang mengalami gangguan dan oksigen sensor yang mengalami gangguan. Berikutnya kita juga akan memeriksa aktuator yang lain menggunakan fungsi actuation test yang ada di scan tool ini. Oke, berikutnya untuk memastikan aktuator bekerja sesuai dengan fungsinya, maka kita juga akan melakukan pengecekan kinerja dari aktuator. Alat ini bisa langsung mengecek kinerja dari aktuator. Kita akan klik menu Actuation Test. Coba kita pilih, kita akan cek fuel pump. Kemudian kita select. Kemudian kita
klik on. Di sini ada tulisan berwarna oranye, ini menandakan ini berlangsung. Kemudian setelah kita dengarkan suara, pada bagian tangki kendaraan ada bunyi fuel pump bekerja dengan normal, maka pengetesan kita cukupkan dengan klik off. Berikutnya kita akan melakukan pengecekan terhadap aktuator yang lain. Ya, kita mencoba radiator fan. Kita select, kemudian kita klik low untuk putaran rendah dan high apabila kita menginginkan pengecekan pada putaran tinggi. Kita coba dulu pengecekan pada putaran rendah. Setelah kita cek pada kendaraan, ternyata kipas radiator atau radiator fan tidak berputar. Maka ini akan kita lanjutkan dengan pemeriksaan pada radiator fan. Untuk pemeriksaan lebih lanjut terhadap radiator fan yang ternyata setelah kita cek menggunakan actuation test itu tadi tidak bekerja, maka kita kembali ke menu ini, kita klik DTC analysis. Ya, ternyata di sini kita temukan bahwasanya fan itu terjadi gangguan. Maka berikutnya kita akan cek pada sirkuit dari radiator fan apakah terjadi kerusakan. Lebih lanjut akan kita perbaiki. Ya. Untuk memeriksa sirkuit dari radiator fan yang mengalami gangguan, kita cari bagian yang paling mudah terjadi kerusakan, yaitu pada screennya. Letak daripada fuse box pada keadaan R3 ada di sebelah sini. Coba kita buka. Nah, untuk mengetahui letak daripada screennya, kita bisa melihat pada skema yang ada di cover dari fuse box. Ya, kita bisa tentukan letak dari sekring radiator, kipas radiator itu ada di posisi ini. Maka kita akan lakukan cek pada sekring tersebut. Setelah kita identifikasi letak dari sekring untuk radiator fan, maka ini kita cek. Nah, itu ternyata putus, maka harus kita ganti dengan sekring yang baru. Maka kita lepas dulu. Setelah kita lakukan penggantian sekring untuk radiator fan tadi, maka kita cek kembali menggunakan scan tool ini apakah sudah teratasi masalahnya. Nah, kita hapus DTC-nya. Kemudian kita cek kembali. Nah, di sini sudah tidak ditemukan lagi adanya gangguan dalam sirkuit radiator fan. Untuk memastikan apakah sirkuit dari radiator fan tadi sudah kembali pada fungsinya, maka kita tes
menggunakan menu actuation test. Kita select, kita cek menggunakan low. Nah, setelah kita amati pada mesin, radiator fan bekerja dengan baik. Selanjutnya kita akan memeriksa kondisi injektor. Nah, kita periksa kondisi pertama konektornya, kemudian terminal injektornya. Berikutnya juga kita periksa tahanan internal dari injektor. Kita hubungkan kedua terminal injektor dengan probe ohmmeter digital. Kita akan coba lakukan tahanan internal dari injektor. Ini dua terminalnya kita hubungkan dengan probe ohmmeter. Ya, menunjukkan tahanan sebesar 14,6 ohm. Ya, di samping kita melakukan pemeriksaan secara pasif terhadap injektor, termasuk pembersihan konektor dari injektor, kita juga perlu melakukan pengujian dan pembersihan injektor menggunakan alat khusus. Alat ini namanya Fuel Injector Tester and Cleaner. Ya. Berikutnya kita coba melakukan pengujian nomor 1. Ya, ini adalah ultrasonic cleaning. Kita akan membersihkan dengan gelombang ultrasonik. Kita tekan untuk mengawali dengan tombol start. Nah, ini ada suara klik, klik, klik secara berurutan. Itu adalah proses pembersihan menggunakan ultrasonik. Ya. Berikutnya kita pilih fungsi pengujian nomor 2, yaitu penyemprotan pada putaran idle. Kita coba start. Nah, kemudian kita atur tekanan sesuai dengan tekanan kerja sistem bahan bakar. Tel 3,2 kg per cm persegi. Kita perhatikan apakah penyemprotannya bentuknya bagus ataukah tidak, ataukah justru injektor tidak menyemprot sama sekali. Berikutnya kita coba untuk mengecek apakah injektor ini bekerja dengan baik saat akselerasi. Kita coba pilih menu nomor 5. Ya, kita tekan tombol start. Kita perhatikan kinerjanya. Secara otomatis alat ini akan mensimulasikan bagaimana kalau kendaraan diakselerasi. Di sini terlihat injektor masih bekerja dengan baik pada saat putaran dinaikkan dan diturunkan. Berikutnya kita coba menu nomor 7.
kita akan melakukan pengujian kebocoran atau leakage testing. Kita coba tekan tombol start. Nah, tekanan akan bekerja pada injektor ini. Apabila terjadi tetesan, berarti ada kebocoran di injektor ini. Kita lihat di sini tidak ada tetesan yang terjadi pada mulut injektor. Ya. Berikutnya pengujian yang perlu dilakukan adalah pengujian volume injeksi. Kita coba pada nomor 10, fungsi nomor 10, yaitu high speed spray value testing. Kita coba di sini, tekan tombol start. Ya. Setelah penyemprotan selama 15 detik, maka otomatis akan berhenti. Kemudian kita lihat pada gelas ukur ini, ya. Di sini volume antara injektor satu dan injektor yang satunya lagi. Yang satu ini di bawah 40 cc. Ya, yang injektor kedua ini 40 cc. Ini masih dalam batas normal, atau dikatakan injektor ini masih menyemprotkan dengan volume yang normal. Kemudian kita lihat lagi apakah ada perbedaan antara injektor satu dengan yang satunya lagi. Di sini ada perbedaan, namun demikian perbedaan ini masih bisa ditoleransi karena maksimal perbedaan antara injektor satu dengan yang lainnya adalah 5 cc. Kita akan coba melakukan pembersihan mulut injektor menggunakan gelombang ultrasonik. Yang pertama, kita tempatkan injektor dengan posisi sebagai berikut. Kemudian kita tutup agar minyak tidak keluar. Kita tekan tombol pemanas beberapa waktu. Kemudian kita tekan tombol ultrasonic switch. Nanti kata kita dengarkan ada suara di situ. Kita lakukan dalam waktu 10 detik. Setelah itu kita matikan kedua tombol ini, ya. Kita ambil kembali injektor yang kita bersihkan tadi. Demikianlah video pembelajaran kali ini mengenai pemeriksaan engine manajemen sistem menggunakan scan tool. Semoga bermanfaat. Kami tunggu kritik dan saran di kolom komentar. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.